Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali lagi dalam Blessing Talk Show bersama saya dan Pastor Robson. Kami ingin melanjutkan Bapak Ibu Saudara, sudah 2 topik membahas mengenai apologetika, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ketuhanan Yesus beberapa waktu lalu, dan hari ini Bapak Ibu, ini juga Pastor, kita mau bahas tentang Tritunggal. Ini kan banyak pertanyaan tentang Tritunggal nih Bapak Ibu, yang maaf kata nih Bapak Ibu ya, tidak sedikit orang ini tidak bisa menjawab, bingung malah. Tuhan kok ada 3. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana tuh cara menjawabnya? Baru satu keluar pertanyaan itu udah bingung Bapak Ibu. Bahkan tidak sedikit yang imannya goyah lalu pindah ke kepercayaan lain. Dia menganggap Tuhan itu benar-benar satu. Udahlah, cari kepercayaan yang memang benar-benar Tuhan satu. Nah ini kan persoalan yang harus kita atasi Bapak Ibu sebagai seorang Kristen, dan dibutuhkan, sekali lagi ya, di topik yang pertama, dibutuhkan seorang apologet yang memang mumpuni, yang expert, yang memang belajar secara mendalam untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, misalkan kembali seperti di beberapa waktu lalu ya, ditanyakan oleh seorang ya yang biasa, dia mungkin juga bukan orang yang belajar teologi, tapi dia ingin sekali nih bisa menjawab pertanyaan ini ketika ada temannya atau siapalah yang menanyakan tentang Tritunggal ini. Nah hari ini Pastor, kita akan membahasnya, menjawabnya secara sederhana mengenai Tritunggal ini. Sebelum mungkin kita bahas tentang Tritunggal, ada sedikit pendahuluan dulu nih dari Pastor Robson mengenai hal ini. Silakan Pastor. Ya. Ini salah satu doktrin tersulit dalam kekristenan. Kita nggak bisa menyangkali hal itu, Bang. Okay. Namun satu hal yang harus kita pahami, sulit bukan berarti tidak benar. Sulit bukan berarti tidak benar, mudah bukan berarti otomatis benar. Karena begini, dalam konteks hukum Bang ya, dalam konteks hukum yang logis belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti logis. Nah, dalam konteks kekristenan, yang benar itu tidak cukup hanya sekedar logis sifatnya, tapi di luar logika. Nah, Allah itu bukan tidak masuk akal, tapi di luar logika. Ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi ada hal-hal yang nggak bisa dilogikakan, di luar akal. Nah, hal itu bisa diterima nggak? Pernyataan itu, kebenaran itu bisa diterima nggak? Wajar itu. Karena apa? Karena begini, Allah itu kan kita percayai sebagai pribadi yang tidak terbatas. Nah, kalau yang tidak terbatas itu tidak bisa kita pahami secara sempurna, itu kan sebuah kewajaran. Menjadi aneh kalau kita menyimpulkan bahwa kita bisa memahami yang tidak terbatas itu secara sempurna. Itu aneh, itu yang nggak masuk akal sebenarnya. Jadi, dalam konteks ini, Tritunggal itu dalam konteks tertentu bisa dilogikakan, tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita logikakan atau di luar akal. Memang kita nggak bisa memahami Allah itu secara sempurna. Itu yang make sense sebenarnya. Itu yang masuk akal. Nggak bisa. Contoh nih misalnya ya, nggak usahlah keseluruhan dari atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah. Salah satu dari sifat Allah saja tidak bisa kita pahami secara sempurna. Misalnya kemahabesaran Allah. God is Almighty, ya, omnipotence. Allah itu maha kuasa, maha besar. Bisa nggak kita memahami kemahabesaran Allah secara sempurna? Kalau kita mengakui bisa, justru kita membuat kemahabesarannya itu jadi turun gitu loh. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak maha besar. Kalau bisa kita menjelaskan kemahabesaran secara sempurna, tentu jawabannya tidak. Kita nggak bisa. Nah, itu baru satu dari sifat Allah. Bagaimana dengan keseluruhan dari sifat-sifat Allah? Jangankan Allah deh dengan segala keberadaannya. Alam semesta ini saja Bang masih menyimpan begitu banyak misteri, berjuta-juta misteri gitu. Alam semesta, karena luas sekali alam semesta ini. Apalagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Oh, itu tak terbatas misteri Allah. Nah, kita hanya bisa memahami Allah sejauh Allah menyatakan pengenalan akan dirinya bagi setiap kita, dan puncak dari pengenalan Allah itu ada pada diri Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 8 dan 9 ketika Tuhan berkata,
kepada Filipus, kamu lihat aku sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat yang ke-30, terus Yohanes 1 ayat yang ke-18, bahwa anak Allah yang berada di pangkuan Bapa itulah yang bisa menyatakan Bapa itu bagi setiap kita. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan baik ya melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kepada siapapun yang bertanya tentang Tritunggal, jangan berharap bahwa semuanya tuh bisa terjawab secara logis, Bapak Ibu ya. Secara sempurna memenuhi logikanya. Nah, ini baru nih. Maaf, saya mau percaya kepada Allah Tritunggal. Waduh, kalau ekspektasinya udah seperti itu, udah deh Bapak Ibu Saudara ya, nggak usah dibahas deh. itu jadi mengecilkan Tuhan yang maha besar tadi ya, maha kuasa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak punya kemampuan atau tidak bisa menjelaskan ya tentang Tritunggal. Kita akan pelan-pelan Bapak Ibu bagaimana cara menjawab tentang Tritunggal itu sendiri. Nah, Pastor, pertanyaan pertamanya sebelum masuk yang doktrin sekali ya, kapan kekristenan ini mempercayai Tritunggal? Kalau kapan kan bicara mengenai waktu ya. Sejak kapan? Saya mau mulai dari situ dulu aja, Pastor. Sejak kapan? Apakah memang Tritunggal ini baru dipercayai waktu ada Konsili Nisea? Apakah sebelum ada Konsili Nisea sudah dipercayai di zaman para murid jemaat mula-mula? Atau memang sebelum-sebelumnya sudah ada Tritunggal itu? Kira-kira menjawab pertanyaan ini seperti apa? Ya, saya menjawabnya dengan mengulas satu tuduhan yang mengatakan bahwa doktrin Kristen itu dikarang-karang. Doktrin Tritunggal itu sesuatu yang dikarang-karang. Dan itu tercipta di abad keempat tahun 325. Nah, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Ya, tentu kita tahu bahwa masalah pertama sekali waktu itu adalah masalah ketuhanan Yesus, yang mana Arius mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan seperti Bapa. Jadi dia tidak co-equal dengan Bapa, dia tidak homoousia tapi homo hanya mirip dengan Bapa. Lalu hadirlah Athanasius dan kawan-kawan untuk mengencounter ajaran bidat dari Arius. Lalu ada konsili-konsili yang lainnya selain Konsili Nisea, ada Konstantinopel, ada Konsili Chalcedon, dan Konsili Efesus, dan masih banyak lagi konsili-konsili lainnya, Pak, yang hadir ya, yang diadakan untuk menjawab berbagai macam tuduhan yang tidak berdasar atau ajaran sesat. Dan konsili itu adalah pengakuan resmi gereja terhadap iman-iman Kristiani. Nanti kalau terkait dengan kualifikasi mereka itu apa ya, sehingga kita akui kredibilitas dari pernyataan mereka, nanti kita bisa singgung masalah itu. Tapi kalau terkait dengan ini, yang pertama, sebelum abad keempat sudah ada ya orang-orang tertentu yang meyakini dan mengajarkan kebenaran dari Allah yang Tritunggal, bahwa Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda, dan Yesus itu adalah Allah seperti Bapa. Misalnya Tertullianus, itu di abad kedua, itu bukan abad keempat. Jadi sebelum abad keempat sudah ada tokoh-tokoh tertentu yang mempercayai ya ketritunggalan Allah dan mengajarkan Allah yang Tritunggal itu. Ya, Origenes misalnya ya, Irenaeus, Justin Martir, mereka itu adalah orang-orang yang mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal, meskipun nanti di abad keempat lah ya, oleh seorang tokoh yang bernama Agustinus baru mulai kelihatan kejelasan dari doktrin Tritunggal itu dikonsepkan. Tetapi yang paling penting dan yang paling utama, yang ini yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, apa itu, bahwa doktrin Tritunggal ini sesuatu yang berasal dari Alkitab. Ini bukan sesuatu yang dikarang-karang. Karena gini, kalau dikarang-karang, menurut C.S. Lewis, doktrin Tritunggal ini tidak mungkin sesuatu yang dikarang-karang. Karena kalau mau dikarang-karang, ngapain yang sulit? Gitu loh. Ya udah, satu aja Allah itu satu. Tapi kan satu bukanlah pengertian satu hakikat, satu pribadi yang Alkitab ajarkan. Faktanya kalau kita melihat Alkitab,
kita menemukan kok konsep Allah Tritunggal yang diyakini oleh Bapak-Bapak gereja itu dari Alkitab, bahwa ada Allah yang satu, Allah yang Esa, tapi Allah yang Esa itu ada 3 pribadinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini bukan sesuatu yang kita karang-karang, bukan kita yang menciptakan doktrin ini, tapi Alkitab yang menegaskannya. Nah, ini dulu secara logikanya ya, kan gini, persoalannya bukan kenapa orang Kristen menciptakan Yesus sebagai Allah, menciptakan Roh Kudus sebagai Allah, menjadikan Yesus dan Roh Kudus sebagai Allah. Enggak, kita nggak pernah ciptakan. Tapi pertanyaannya adalah apa alasannya, dan apakah Alkitab mencatatkan atau menegaskannya? Mengapa kita meyakini Yesus itu sebagai Allah? Karena begini, karena Alkitab menjelaskan bahwa ada 3 pribadi yang memiliki sifat-sifat yang sama, Bang. Ya, contoh ya, kalau kita mau diskusi nih ya, kita persoalkan dulu sesuatu yang disebut Allah itu seperti apa. Misalnya berpribadi. Ya. Yang kedua, ya ada sifat-sifat kealahan pada pribadi-pribadi itu. Ya, misalnya Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Nah, sifat-sifat ini ada pada 3 pribadi ini. Jadi kita nggak mentuhankan Yesus, kita nggak mentuhankan Roh Kudus. Memang dia disaksikan oleh Alkitab sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tetapi Alkitab tidak mengatakan Allah itu 3, atau Allah itu banyak, atau Allah itu jamak. Nggak pernah dalam pengertian Allah kita politeis ya, Allah kita triteis ya, nggak pernah Alkitab mengatakan. Meskipun Alkitab menjelaskan bahwa ada jamak pribadi, tapi nggak pernah mengatakan 3, tapi Allah tetap Esa. Allah itu Esa adanya, dimulai dari Ulangan 6 ayat yang ke-4. Yesus pun mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Paulus mengajarkan Allah Esa. Ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah doktrin yang dikarang oleh Rasul Paulus, makin ngawur lagi. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 4. Jelas kok Paulus mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Ini Pastor Robson nyala-nyala ya, udah masuk nih ke esensi Tritunggal. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya Bapak Ibu ya sebelum abad keempat sudah ada orang-orang yang mempercayai dan bisa menjelaskan Tritunggal itu sendiri. Nah, Pastor, pertanyaan selanjutnya kan, oke lah, secara sejarah kita sudah bisa terima dari sisi waktu ya, bahwa Tritunggal itu sudah ada jauh sebelumnya dan tidak dikarang-karang. Tadi poin Pastor pun tidak dikarang-karang. Bahkan sekalipun tidak ada tulisan Tritunggal dalam Alkitab, sudah dijelaskan juga oleh Pastor Rob, soalnya ada alasan kenapa kita itu mempercayai Tritunggal. Memang di Alkitab dijelaskan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, Pastor, bagaimana, saya masuk pada bagaimana nih, Pastor ya, kita menjelaskan secara logis tentang Allah Tritunggal ini? Karena kan kalau di logika secara jumlah ada 3, ya kan? Lalu bagaimana nih menerimanya? Bagaimana cara menjelaskannya tentang Allah Tritunggal ini? Ya, agar bisa diterima. Begini, saya sebenarnya tipikal orang yang nggak suka menjelaskan Allah itu dengan menggunakan analogi, karena tidak sedikit orang terjebak pada analogi yang sederhana, tapi menghilangkan substansi kebenarannya, malah menyimpangkan ajaran Tritunggal itu. Misalnya Pak Jono ya, kita pakai nama lah ya, Pak Jono ya, di rumah, ini analogi yang dipakai pada umumnya. Di rumah sebagai kepala rumah tangga, di masyarakat sebagai ketua RT, lalu di kampus jadi ketua STT atau rektor gitu loh. Pak Jono, nah beginilah Tritunggal itu gitu loh. 1 tapi 3 fungsi. Nah ini pertanyaannya, tepat nggak analoginya tuh? Tidak, karena Allah Tritunggal itu 3 pribadi, bukan 3 fungsi. Nah ini kan Pak Jono 1 pribadi dengan 3 fungsi, jadi nggak tepat. Nah tidak jarang gitu loh, analogi-analogi yang dipakai itu justru mengaburkan esensi dari kebenaran. Nah, kalau bicara tentang sederhana, pergumulan kita bukan sederhana atau tidaknya, tapi benar atau tidaknya. Benar nggak Allah itu Tritunggal? Itu dulu. Jangan sederhananya dulu, benar nggak Allah itu Tritunggal? Nah, kalau kita percaya bahwa benar Allah itu Tritunggal, apa alasannya? Berangkat dari mana argumentasi kita? Nah, berangkat pada Alkitab. Nah, ini cara kita membuktikan kebenaran dari Allah itu Tritunggal. Keyakinan kita bahwa Allah itu Tritunggal adanya berangkat dari Alkitab. Nah, pertanyaannya, apakah Alkitab menyaksikannya?
benar Alkitab menyaksikannya. Nanti kita akan menunjukkan berbagai macam ayat yang menegaskan keesaan dan kejamakan dari pribadi Allah. Inilah alasan tertinggi dari kita meyakini bahwa Allah itu Tritunggal. Tidak ada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah selain Alkitab yang kita pegang, 66 kitab. Jadi ini salah satu alasan tertinggi dan terkuat kita mengapa kita percaya Allah itu Tritunggal, karena disaksikan oleh Alkitab dan tidak ada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah di Alkitab. Artinya kita langsung mengevaluasi, langsung mengeliminir semua konsep Allah dari agama manapun. Karena tidak ada kitab yang diwahyukan oleh Allah selain kitab suci, PL dan PB. Yang kedua, Bang, kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus adalah puncak dari penyataan Allah yang Tritunggal. Kita tahu bahwa Allah itu benar-benar Tritunggal. Kita tahu bahwa Allah itu pertama Tritunggal, dan bagaimana dan siapa dari Allah yang Tritunggal itu ketika Yesus hadir di dunia ini. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai yang diutus oleh Bapa, ya, generatio, lalu Roh Kudus prosesio. Yesus adalah sesuatu yang keluar dari Bapa, lalu Roh Kudus diutus oleh Bapa. Yohanes 15 ayat 26, ya, aku akan mengutus roh yang keluar dari Bapa. Jadi it is very clear gitu loh. Alkitab mengungkapkan kebenarannya, lalu puncak dari penyataan Tritunggal itu lewat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Bang, pernyataan Louis Berkhof, ya, terkait dengan yang mencirikan kekristenan itu atau yang menjadi keunikan dari kekristenan adalah terletak pada doktrin Tritunggal. Tidak ada konsep agama manapun yang Allahnya seperti ajaran kita Tritunggal. Nah, anggaplah Pastor sudah jelaskan tadi kulitnya, kita masuk ke dalamnya. Misalnya biasanya kan orang Kristen mengangkat satu ayat. Sorry Bang, bukan Louis Berkhof, Karbat ya. Oke. Nah, anggaplah kita biasanya orang Kristen mengambil satu ayat untuk menjelaskan Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26 gitu ya. Ada kata kita di sana, ya. Si penanya akan menanyakan gini, ya, kita di sana belum tentu Allah Tritunggal. Jangan-jangan di sana kata kita itu dalam ayat tersebut itu menunjukkan Yesus, malaikat, lalu ada Bapa, atau lain lagi versinya, ya kan, ada Maria, nggak tahu lah kemana-mana lah pokoknya gitu. Dari kata kita itu. Ya, anggaplah kita bahas satu ayat ini, bagaimana cara menjelaskan, karena kan kita akan bahas ayat-ayat tentang Tritunggal nih, Pastor, yang akan banyak ditanyakan juga oleh si penanya, ya. Kalau tadi Pastor berjelaskan mengenai langkah-langkah mempercayai Tritunggal itu berdasarkan penjelasan tadi, dan sekarang masuk ayat itu, Pastor. Kata kita di situ benar-benar Tritunggal atau enggak? Nah, dari mana kita bisa mempercayai bahwa kata kita itu adalah Tritunggal, sedangkan ada kelompok tertentu yang mengatakan ya belum tentu kata kita di situ adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, jadi gini, Allah memperkenalkan dirinya secara progresif. Jadi Allah tidak memperkenalkan dirinya secara langsung seperti kita pahami sekarang ini. Jadi secara progresif, dan lagi-lagi puncak dari penyataan Allah, pengenalan Allah, yaitu ketika Tuhan Yesus berinkarnasi. Nah, kalau ditanya bahwa belum tentu itu Tritunggal, kalau kita merujuk kepada kata kita, betul. Tapi dari kata kita itu terbukti bahwa tidak mungkin Allah itu tunggal dalam pengertian matematika. Itu dulu, satu. Dari kata kita itu menunjukkan bahwa tidak mungkin Allah itu tunggal dalam pengertian matematika, satu hakikatnya, satu pribadinya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat konteksnya, itu nggak mungkin Tuhan dengan manusia misalnya. Yang kedua, itu nggak mungkin Tuhan dengan malaikat, karena Allah tidak pernah mengajak malaikat untuk menciptakan dalam konteks apapun. Ya, kalau kita merujuk kepada di Divine Council, di Kejadian pasal yang ke-1 itu tidak ada, ya, tidak ada indikasi terkait dengan Divine Council. Gitu loh, konsili ilahi itu tidak ada. Ya, yang ketiga, dari mana kita tahu bahwa itu adalah Bapa, Putra, dan Kudus? Yaitu secara bertahap. Jadi Allah menyatakan dirinya secara bertahap. Injil Yohanes itu Injil Trinitarian. Karena apa? Mengapa kita sebut Injil Yohanes itu adalah Injil Trinitarian? Yang mana lewat Injil Yohanes saja kita sebenarnya bisa
ya menangkap kebenaran dari Allah yang Tritunggal dengan menggunakan Injil Yohanes, karena Bapa mengutus Anak, Anak mengutus Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Misalnya diungkapkan waktu Yesus dibaptis, ya, Bapa yang ngomong misalnya, ya, lalu Roh Kudus turun dalam bentuk merpati, lalu Yesus dibaptis. Dalam waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, ada pribadi yang berbeda-beda muncul secara bersamaan. Nah, itu menunjukkan bahwa benar Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda-beda, tapi 3 pribadi yang berbeda-beda ini memiliki hakikat yang sama dan melakukan tugas keilahian yang sama. Karena keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Nah, bukan hanya Yesus, ketika Roh Kudus turun pun dia akan melakukan pekerjaan yang sama. Efesus 4 ayat 30 misalnya, bahwa dialah yang dimateraikan kepada setiap kita hingga menjelang hari penyelamatan. Lalu di Yohanes pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-6, Yesus menyebut dirinya sebagai sang kebenaran. Tapi dalam ayat 17 dari Yohanes 14, Yesus menyebut bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Hanya Allah, ya, yang bisa menyatakan diri sebagai sang kebenaran. Nah, Yesus menyebut diri kebenaran dan Roh Kudus menyebut diri kebenaran. Dan Roh Kudus pun diberikan, ya, untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mendiami setiap kita, ya, lalu melahirbarukan setiap kita, lalu mengajarkan seluruh kebenaran, ya, mengajarkan kepada kita seluruh kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus waktu dia hidup 2000 tahun yang lalu dan lain sebagainya macam, yang mana semuanya ini adalah pekerjaan ilahi. Jadi ketiga pribadi itu diidentifikasi sebagai pribadi yang berbeda-beda, Bang. Lalu yang kedua memiliki sifat dan hakikat yang sama. Oke. Nah, ini bagus sekali nih penjelasan Pastor Rockford. Jadi kalaupun ada orang yang tidak puas mengenai kata kita di situ, kita bisa ingatkan bahwa Allah itu progres, ya, memperkenalkan dirinya, startnya dari kata kita di sana, ya, yang akan akhirnya secara progresif kita baca di Perjanjian Baru bahwa pribadi ketiganya adalah Tuhan Yesus. Nah, Pastor, lalu ada ayat lagi kan, ini juga ayat tentang Tritunggal. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Karena tadi Pastor bilang secara progres akhirnya lengkaplah melalui kehadiran Yesus, dan ada ayatnya di dalam Yohanes 1 ini kan, ya, ayat 1 sampai 3 ini, dan kemudian dilengkapi di ayat 14-nya. Nah, apakah ini ayat bisa dipakai menjadi ayat yang menjelaskan tentang Tritunggal itu sendiri? Atau jangan ayat ini sedang tidak menjelaskan tentang Tritunggal itu sendiri? Ya. Gitu, Pastor. Bagaimana, Pastor, kalau ada pertanyaan memakai ayat ini? Tadi kalau tadi Kejadian 1 ayat 26 udah jelas, ya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa kita belum bisa menjelaskan itu Allah Tritunggal, tapi tadi poinnya itu jamak loh. Nah, nanti secara progresif lengkaplah di dalam Perjanjian Baru bahwa pribadi ketiga adalah Yesus. Nah, ada ayatnya nih, yang 1. Tapi bagaimana nih menjelaskan ayat ini, bahwa kalau ayat ini sedang menunjukkan tentang Tritunggalan Allah? Ya, sebelumnya saya merujuk kepada kejadian lagi, ya, Kejadian 1 ini, ayat 1-3. Jadi ada yang menegaskan bahwa Tritunggalan Allah itu bisa langsung dibuktikan dari kitab yang pertama, bahkan pasal yang pertama, dari ayat 1-3. Jadi Kejadian 1 ayat 1-3. Ayat 1 itu berbicara tentang Bapa, ayat yang kedua berbicara tentang Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang. Lalu ayat yang ketiga berbicara tentang Yesus, di mana Allah menciptakan melalui firman, berfirmanlah Allah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Yesus itu disebut sebagai firman, sebagai logos dalam Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau ditanya apakah Yohanes 1 ayat 1 berbicara tentang ketritunggalan Allah, memang Roh Kudus nggak disebut di pasal yang pertamanya, ya. Roh Kudus nggak disebut, tapi bukan berarti bahwa Roh Kudus itu bukan bagian dari ketritunggalan Allah. Nah, jangan sampai salah, karena Alkitab itu nggak boleh lihat sepotong-potong. Kita nggak boleh membangun doktrin atau teologi hanya berdasarkan satu ayat, satu konteks. Sebagai seorang teolog secara khusus, ya, kita sudah familiar dengan hal ini, bahwa kita harus sola scriptura,
Sola Scriptura hanya Alkitab artinya. Jadi kita harus membangun ajaran doktrin atau teologi berdasarkan Alkitab. Yang kedua, Tota Scriptura, artinya kita harus melihat keseluruhan Alkitab atau teks atau konteks atau kitab-kitab. Jadi kita harus mengharmonisasikan keseluruhan teks, konteks, dan kitab. Jadi jangan hanya melihat satu ayat saja. Nah, kalau Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 misalnya, firman itu menjelma menjadi manusia, itu berbicara tentang antara Bapa dan Yesus. Bagaimana Yesus itu diidentifikasi bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan, prosonteon, berhadap-hadapan dalam kekekalan, dan dia bukan hanya sekedar berhadap-hadapan, tetapi dia juga sendiri adalah Allah itu sendiri. Ada yang mencoba untuk mendowngrade kealahan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah dalam pengertian sama seperti Bapa, dia hanya ilahi. Karena kata Theos untuk Yesus nggak pakai artikel, jadi harus dibedakan bahwa dia lebih rendah keilahiannya daripada Bapa. Nah itu sebenarnya tidak biblika ya. Itu tidak tepat. Penafsiran seperti itu nggak tepat karena nggak sesuai dengan konteks. Yang pertama nggak sesuai dengan gramatikal, yang kedua nggak sesuai dengan konteks, yang ketiga nggak sesuai dengan keyakinan dari sejak kekristenan awal atau mula-mula. Dimulai dari konteks, dimulai dari gramatikal, itu nggak akan mengurangi ya derajat Yesus jadi lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena pakai artikel atau tidak pakai artikel. Karena begini, kalau kita mengatakan Bapa lebih rendah karena pakai artikel, tonteon misalnya ya, Theos misalnya, dalam ayat yang ke-18 itu kata untuk Bapa itu nggak pakai artikel. Nah apakah Bapa jadi rendah keilahiannya hanya karena nggak pakai artikel? Enggak toh, gitu loh. Nah itu kan konyol. Nah yang kedua, ada nggak untuk Yesus pakai artikel? Ada. Di ayat lain, misalnya Yohanes 20 bang, ayat 28. Waktu Thomas melihat Yesus yang bangkit dari kematian, dia nggak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak mencucuk tangannya, lalu lambungnya. Lalu Yesus datang memperlihatkan diri. Apa kata Thomas? Ho kriosmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Hoteosmu. Jadi Yesus itu adalah Allah. Jadi tanpa artikel atau pakai artikel itu nggak mengurangi kealahannya, nggak membuat keilahiannya jadi lebih rendah. Nah, yang kedua bang, terkait dengan konteks, itu sangat mendukung ya bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa Dia. Ayat 1-3. Jadi tidak ada yang jadi. Nah, yang menjadikan alam semesta ini hanya Allah. Jadi lagi-lagi ya, sifat-sifat yang ada pada Bapa itu ada pada Yesus. Itu yang membuat kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang kedua, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Nah, Yohanes 1:14 jelas ditegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah dengan pekerjaan yang dilakukan untuk menyelamatkan. Firman itu datang menjelma menjadi manusia. Dalam keadaan dia sebagai manusia, dia menyelamatkan kita. Mengapa dalam keadaan dia sebagai manusia? Karena hanya dalam keadaan dia sebagai manusia dia dibunuh. Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, dia tidak bisa memenuhi konsekuensi dari kejatuhan itu yang adalah maut. Dan supaya dia mati, dia menjelma menjadi manusia. Gitu bang. Jadi dari penjelasan Pastor Robson ini, Bapak Ibu, ayat ini juga sedang menjelaskan tentang ketertunggalan Allah, walaupun di sini tanpa ada Roh Kudus ya. Nanti juga mungkin Pastor bisa lihat kan, ada juga satu ayat lain ya. Ada ayat juga tanpa Bapa atau tanpa Yesus, cuma Bapa dan Roh Kudus atau Yesus lain. Nanti Pastor bisa akan. Jadi maksud saya Bapak Ibu, ketika kita berdiskusi mengenai ayat ini, ya kita bisa pakai ayat ini Bapak Ibu Saudara untuk menjelaskan tentang ketertunggalan Allah. Walaupun sekali lagi ada dari golongan kita sendiri yang menafsirkan secara berbeda, itu tidak persoalan. Yang penting kalau ayat ini ditanyakan dari pihak lain di luar Kristen, kita bisa pakai sekali lagi ayat ini untuk menjelaskan tentang ketertunggalan Allah, bahkan kesetaraan antara Kristus dengan Bapa itu sendiri. Nah, ada satu ayat, Pastor kan nanti tolong tunjukkan kalau ada orang yang nanya nih, kalau Tritunggal kok di sini cuma ada dua.
hanya Bapa dan Yesus. Nah, padahal di ayat lain ada ya, Pastor. Banyak Hanya ada 2 juga memang. Gitu. Jadi tidak selalu 3. Bukan berarti kalau tidak selalu 3 nggak Tritunggal. Tergantung nanti konteksnya lagi, Ibu Saudara ya. Nah, ada satu ayat lagi nih, Pastor. Mungkin udah ayat terakhir belum untuk kita diskusi ya, sekaligus lah ya. Di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, ini bagaimana kita sudah lengkap menjelaskan tentang Tritunggal, tapi ada satu ayat sendiri yang kok ini enggak Tritunggal ayatnya, karena dikatakan 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Nah, ayat ini seringkali ini menjadi ayat pamungkas untuk menjelaskan ya, nggak ada Tritunggal itu, cuma satu Allah, ya kan? Udah panjang lebar ngejelasin Tritunggal, masa kita dipatahkan oleh ayat ini? Nah, kita akan menerima nih penjelasan dari Pastor Robson mengenai ayat ini. Ayat ini sebenarnya sama seperti pertanyaan saya sebelumnya, bisakah kita pakai ayat ini justru untuk menjelaskan Allah Tritunggal itu sendiri? Ya. Gini, kan kita memahami Tritunggal itu begini, Bang. Kesatuan dan kejamakan. Kesatuannya pada hakikatnya, kejamakan pada pribadinya. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, lagi-lagi ya, kita nggak boleh hanya melihat satu ayat ketika kita membangun sebuah doktrin atau mengajarkan sebuah pengajaran atau teologi. Jadi kita harus melihat keseluruhan teks atau konteks atau kitab dan mengharmonisasikannya. Jangan sampai kontradiktif satu dengan yang lainnya atau saling bertentangan. Jadi tidak ada dibicarakan tentang Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus itu bukan Allah, bukan berarti bahwa Roh Kudus itu bukan bagian dari Tritunggal. Nah, itu lagi-lagi ya, itu sebuah kesimpulan yang sangat-sangat prematur. Terlalu dini kita menyimpulkan seperti itu. Di kesempatan lain kan Paulus juga banyak berbicara tentang Roh Kudus. Misalnya di surat-surat Paulus, misalnya di Efesus 4 ya. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Di ayat 4 ada kata roh. Roh Kudus, merujuk kepada Roh Kudus. Lalu ayat yang kelima, satu Tuhan. Siapa? Yesus Kristus, Kurios. Ayat yang keenam, satu Allah dan Bapa dari semua. Ini terkait dengan siapa? Bapa. Nah, kita coba lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ini menarik, Bang. Nah, siapa atau unsur yang mana yang paling tahu dengan sangat mendalam tentang diri kita? Ya, Roh kita, gitu. Nah, siapa yang paling tahu dalam diri Allah sampai hal tersembunyi di dalamnya? Ya, hanya Roh Kudus. Nah, yang pertama di sini Roh Kudus dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dijelaskan di kesempatan lain, di konteks lain, di teks lain. Dan bukan hanya itu, ditegaskan secara tidak langsung bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Karena apa? Karena Dia Maha tahu. Hal-hal yang tersembunyi pada diri Bapa pun Dia ketahui. Nah, tambah lagi, Bang, di Kisah Para Rasul misalnya, di pasal yang kelima. Ini menarik nih ya, terkait dengan Ananias dan Safira itu, Bang. Pasal yang kelima. Nah, kita tahu bahwa Ananias dan Safira ini berbohong atau berdusta. Pertama dikatakan mereka itu mendustai Allah. Lalu yang kedua dikatakan bahwa mereka itu mendustai Roh Kudus. Nah, berarti Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi nggak boleh kita hanya melihat satu ayat saja lalu membangun sebuah kesimpulan terus prematur lagi kesimpulannya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus lihat secara keseluruhan. Jadi keesaan dan kejamakan Allah itu sangat ditekankan dan dipertahankan oleh Alkitab. Kita nggak boleh, Bang, kita nggak boleh condong kepada salah satunya, karena kita akan terjebak pada ajaran-ajaran bidat dalam sejarah gereja. Misalnya Unitarianisme hanya ada pada Bapa kealahan itu, jadi hanya Bapa Allah itu. Sabellianisme misalnya hanya menekankan
keesaannya, bahwa Allah itu pribadi, satu pribadi, tapi menyatakan diri dalam 3 bentuk yang berbeda-beda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lain lagi triteisme, hanya menekankan pada apa? Kejamakannya. Jadi 3 Allah jadinya jatuhnya, atau politeisme. Nah, kita jangan condong kepada salah satu di antaranya, tapi harus balance, karena memang kedua hal ini dijelaskan dan ditegaskan secara harmoni di dalam Alkitab, keesaan dan kejamakan Allah. Berarti untuk menjelaskan 1 Korintus 8 ayat 6 ini adalah bahwa satu Allah saja Itu merujuk kepada Bapa, kepada Bapa, satu Tuhan, Yesus Kristus. Bukan berarti ini terjadi kesenjangan atau atas bawah, paling besar paling kecil, itu sejajar kok. Ya. Ayat ada yang mendukung. Itu menarik ya. Itu sama dengan Yohanes 1 tadi Bang, Yohanes 1 ayat 1. Jadi kenapa nggak pakai artikel untuk Yesus? Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu beda dengan Bapa pribadinya. Yesus itu bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Nah, kalau sama-sama pakai artikel, ya tidak ada yang membedakan gitu loh. Jadi Alkitab itu luar biasa lah, termasuk ini gitu loh. Satu Tuhan itu merujuk kepada Yesus, satu Allah merujuk kepada Bapa, untuk menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda-beda. Di kesempatan lain Bapa juga disebut Tuhan kok. Di kesempatan lain Yesus juga disebut Allah kok, gitu loh. Ini sesimpel dan semudah itu menjawabnya Bapak Ibu Saudaranya. Nah, karena kita sudah di ujung dari diskusi kita, Pastor. Ini pertanyaan untuk semua ya, mau dari Kristen maupun di luar Kristen. Apa aplikasi dari mempercayai Allah Tritunggal ini? Ya, mempercayai satu aja kan sudah bagus ya kan. Kenapa harus mempercayai 3? Emang aplikasinya apa sih? Atau implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari dari mempercayai Allah Tritunggal? Ya, sebelum ke situ ya Bang ya, saya tambahkan lagi satu argumentasi ya terkait dengan argumentasi filosofisnya. Dari sisi filosofis, doktrin Tritunggal ini tidak bertentangan. Karena apa? Kan Tritunggal, apanya yang 3, apanya yang 1. Yang 3 dan yang 1 itu dua hal yang berbeda gitu loh. Yang 3 itu adalah pribadinya, yang 1 itu adalah hakikatnya. Pribadi dan hakikat itu 2 istilah yang berbeda. Jadi bertentangan secara filosofis kalau dikatakan bahwa Allah itu 3 pribadi dalam 1 pribadi. Itu bertentangan. Atau 1 hakikat dalam 3 hakikat, itu bertentangan. Tapi kalau 3 hakikat dalam 3 pribadi dalam 1 hakikat, ya itu nggak bertentangan. Karena pribadi dan hakikat itu 2 hal yang berbeda. Ya, 1 hakikat dalam 3 pribadi. Nah itu bukan sesuatu yang bertentangan. Itu sesuatu yang bisa diterima secara filosofis, dan kalau kita mau gunakan istilah lebih kepada istilah paradoks daripada kata kontradiktif ya, seakan-akan bertentangan tapi itu bukan sesuatu yang bertentangan. Nah, masuk kepada pertanyaan Abang terkait dengan apa tadi? Apa keuntungan aplikasi kita, aplikasinya mempercayai doktrin Allah Tritunggal ini? Ya. Kita masuk dulu kepada Yohanes pasal yang ke-17 itu Bang. Itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-17 ini adalah doa Yesus. Kalau Matius yang ke-6, doa Bapa kami, itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, karena para murid itu ingin diajar oleh Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis mengajar para murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan mereka bagaimana cara mereka berdoa, how to pray. Itu bukan doa Yesus, tapi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya terkait dengan bagaimana cara berdoa. Tapi doa Yesus sendiri itu Yohanes pasal yang ke-17. Apa yang Yesus doakan? Apa yang Tuhan Yesus itu utarakan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini? Nah, ini menarik sekali terkait dengan kesatuan, Bang. Ya, saya bacakan dulu ya, Bang ya. Ayat yang ke-18. Dari 17 deh. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku dan pemberitaan mereka. Supaya, ayat 21 Bang, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ini menarik sekali. Jadi esensi yang ditekankan oleh Tuhan Yesus ini kesatuan Bang. Kesatuan.
kita tahu bahwa dunia ini sangat kental yang namanya perbedaan. Nah, kalau kita tidak memandang perbedaan itu dengan benar, maka yang ada adalah perpecahan, pertikaian, dan lain sebagainya. Kita nggak mungkin bisa bersama-sama pada akhirnya kalau kita tidak memandang dengan benar yang namanya perbedaan itu. Nah, kira-kira apa gitu kalau ukur atau sesuatu yang menjadi patokan untuk kita bisa tetap bersama-sama meskipun kita berbeda-beda? Alat Tritunggal. Alat Tritunggal, Bapa Tunggal Kudus itu pribadi berbeda-beda, tapi meskipun mereka berbeda-beda, salah satu nilai yang mahal sekali yang bisa kita ambil dari Tritunggal adalah terkait dengan kesatuan. Kesatuan dari Alat Tritunggal yang begitu luar biasa. Meskipun mereka berbeda-beda, mereka bisa memiliki visi yang sama, misi yang sama, ya, melakukan pekerjaan secara bersama-sama, secara harmonis dan sempurna. Nah, sama halnya dengan kita, meskipun kita berbeda-beda, kita tetap bisa bersama kok. Gitu loh. Itu salah satu implikasi yang kita bisa petik dari ajaran Tritunggal. Wow, betapa indahnya Bapak Ibu Saudara ya, kita menjadi orang percaya yang mempercayai, bahkan bisa menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Apalagi setelah kita belajar aplikasinya buat kita, ternyata salah satunya untuk kesatuan. Dan saya percaya Bapak Ibu ada banyak rahasia tersembunyi ketika kita terus bergumul, bersekutu dengan Allah Tritunggal ini Bapak Ibu. Ada rahasia-rahasia yang kita hari ini mungkin belum mengerti, tapi nanti pasti Tuhan singkapkan melalui Roh Kudus-Nya yang ada di kita. Baik Pastor, untuk mengakhiri sharing kita dalam Blessing Talk Show ini, mungkin ada statement terakhir yang ingin Pastor sampaikan dari Allah Tritunggal ini. Ya, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, dan Allah yang benar itu adalah Allah yang menyatakan dirinya secara progresif. Kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, itu bukan soal keberapaan Allah, tapi kebagaimana Allah, bagaimana Allah menyatakan diri dan karyanya dalam sepanjang sejarah umat manusia, dan disaksikan atau tertulis atau dicatat dalam Alkitab. Kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, maka pertama-tama kita harus merujuk kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah ya satu-satunya pribadi yang bisa dengan sempurna menyatakan siapa Allah yang benar itu, bagaimana Allah yang benar itu. Dan kita tahu pada akhirnya bahwa Allah itu Tritunggal adanya ketika Yesus hadir. Bapak Ibu Saudara, keunggulan, keunikan, kespesialan kekristenan adalah mempercayai Allah. Jangan ragukan lagi, oleh tuntunan Roh Kudus dan sharing kita hari ini kita bisa menjelaskan semua. Sampai bertemu dalam Blessing Talk Show. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.